Baja yang terlalu kaku justru mudah patah. Lalu, seperti apakah mental baja yang sesungguhnya? Hidup ini tidak sedang melatih kita untuk menjadi sempurna. Ia justru menguji berapa lama kita bisa tetap waras di tengah kekacauan yang tak henti berganti wajah. Dunia tak pernah menjanjikan kemudahan. Yang ia beri hanyalah kesempatan untuk memilih cara kita menanggapinya. Di titik inilah, kekuatan mental bukan lagi tentang seberapa keras kita menahan sakit, melainkan seberapa sadar kita dalam memaknai setiap luka. Mereka yang tak melatih pikirannya akan menjadi budak dari reaksinya sendiri. Sekali terpukul keadaan, ia runtuh. Sekali kehilangan kendali, ia tenggelam dalam dramanya. Namun, bagi yang mau belajar mengatur pikirannya, menyadari apa yang bisa dikendalikan dan melepaskan sisanya, hidup tak lagi tampak seperti ancaman, melainkan sebuah ruang latihan. Dalam Stoikisme, hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar berjalan di tengahnya tanpa kehilangan arah. Ketenangan sejati lahir bukan dari dunia yang tenang, tapi dari pikiran yang terlatih untuk tidak ikut bergejolak. Inilah sebabnya, ketika banyak orang sibuk mencari cara agar hidupnya lebih mudah, mereka yang bermental baja justru mencari cara agar pikirannya lebih kuat. Kenyataannya, dunia tidak akan berubah menjadi lebih lembut. Hanya kitalah yang bisa belajar menjadi lebih kokoh. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Program ulang pola pikir Anda. Ada momen di mana hidup terasa seperti labirin tanpa pintu keluar. Pikiranmu berputar-putar, mencari makna dari segala kekacauan yang menimpa. Lalu, kamu mulai menyadari bahwa masalahnya tidak hanya ada di dunia luar, tetapi pada caramu memandangnya. Disinilah perjalanan menuju mental baja dimulai. Bukan dengan menolak kenyataan, melainkan dengan memprogram ulang pikiran yang terlalu lama dibiarkan berjalan otomatis. Otak manusia ibarat tanah liat yang terus dibentuk oleh pengalaman. Para ahli neuroscience menyebutnya neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk menciptakan koneksi baru berdasarkan kebiasaan, pikiran, dan tindakan yang diulang. Artinya, kita bisa melatih diri untuk berpikir lebih jernih, lebih tangguh, dan lebih sadar. Namun, jangan salah, memprogram ulang pikiran bukan sekadar mengulang afirmasi atau menempel kata-kata motivasi di dinding. Ini adalah kerja sunyi. Diperlukan keberanian untuk menghadapi cermin mental yang memperlihatkan bagian diri yang selama ini kita hindari. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan berpikir lama, mengasihani diri, menunda, atau terus menyalahkan masa lalu. Pola-pola itu tidak akan lenyap hanya karena keinginan untuk berubah. Ia menuntut ritual disiplin, pengamatan diri yang jujur, refleksi saat gagal, dan kemampuan untuk melihat pengalaman buruk bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai bahan bakar pembelajaran. Dalam filsafat Stoikisme, Marcus Aurelius pernah menulis, "Kehidupan bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu menanggapinya." Pikiranmu adalah ruang pertama yang harus kamu taklukkan sebelum menaklukkan dunia luar. Dalam konteks psikologi modern, cara berpikir yang sehat berawal dari kesadaran akan narasi yang kamu ulang di kepala. Misalnya, saat gagal, apakah otakmu langsung berkata, "Aku memang tidak mampu," atau "Aku sedang belajar sesuatu"? Perbedaannya kecil, namun efeknya sangat besar. Narasi pertama menutup jalan keluar, sementara narasi kedua membuka kemungkinan. Sebuah penelitian dari University of Pennsylvania menunjukkan bahwa individu yang melatih kemampuan reframing mengubah sudut pandang terhadap peristiwa, mengalami penurunan tingkat stres hingga 23% dalam 8 minggu. Jadi, latihan mental bukan tentang menolak rasa sakit, melainkan mengubah maknanya. Namun, ada bahaya baru di sisi lain. Banyak orang mencoba berpikir positif dengan menipu diri sendiri. Mereka memaksa diri tersenyum, mengabaikan luka, dan menutupi kelelahan dengan kata-kata indah. Padahal, ketenangan sejati tidak lahir dari penyangkalan. Ia lahir dari keberanian menatap realitas apa adanya, lalu tetap memilih untuk berdiri tegak di tengahnya. Itulah inti dari mental baja. Bukan tanpa rasa sakit, tetapi tahan menghadapi rasa sakit tanpa kehilangan arah. Mungkin kamu pernah merasa, semakin keras mencoba berpikir positif, semakin hampa rasanya. Itu karena banyak dari kita tidak benar-benar ingin sembuh. Kita hanya ingin terlihat kuat.
Padahal, perubahan sejati tidak membutuhkan pengakuan sosial, melainkan kejujuran. Saat kamu berhenti memikirkan bagaimana orang melihatmu dan mulai fokus pada bagaimana kamu memahami dirimu sendiri, saat itulah proses pemrograman ulang dimulai. Beberapa orang mengira bahwa menjadi kuat berarti tidak lagi merasakan apapun. Justru sebaliknya, kamu mulai belajar merasakan tanpa tenggelam di dalamnya. Saat marah, kamu tidak lagi dikendalikan emosi. Saat takut, kamu tidak lagi mencari pelarian. Itu bukan keajaiban, melainkan hasil kerja keras membangun struktur baru di dalam pikiranmu. Kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama, bagai jalan setapak yang makin jelas karena sering dilalui. Di titik ini, kamu akan mulai sadar. Mengubah pola pikir bukan berarti menghapus masa lalu. Kenangan pahit tidak hilang. Mereka berubah bentuk menjadi pelajaran, menjadi kebijaksanaan yang tenang. Itulah mengapa orang yang benar-benar kuat justru terlihat damai. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia sudah berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa diubah. Jika kamu ingin melatih mental baja, jangan mulai dengan bertanya, "Apa yang harus aku hapus dari diriku?" Tanyakan, "Apa yang perlu aku ulang?" Sebab, kadang yang membuatmu lemah bukan beban dari luar, melainkan kebiasaan berpikir yang terus mengulang luka lama. Perlahan, kamu akan sadar bahwa kekuatan bukanlah hasil dari pertempuran dengan dunia luar, melainkan hasil rekonstruksi dari dalam diri. Ketika pikiranmu mulai berdamai dengan ketenangan, saat itulah kamu sedang memprogram ulang hidupmu tanpa sadar. Tidak perlu terburu-buru. Kekuatan sejati tumbuh pelan, seperti logam yang ditempa api berkali-kali. Namun, sekali terbentuk, ia tak akan mudah patah. Poin 2. Kembangkan keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Ada masa di mana kita berpura-pura yakin, padahal di dalam dada masih gemetar. Dunia menuntut kita tampil berani, tetapi tidak pernah memberi waktu untuk belajar berdamai dengan rasa takut. Mungkin itulah sebabnya banyak orang tanpa percaya diri dari luar, namun hancur di dalam. Keyakinan diri sejati tidak lahir dari teriakan motivasi, melainkan dari perjalanan panjang menegosiasikan luka, kegagalan, dan rasa ragu yang tak pernah benar-benar hilang. Percaya diri bukan soal seberapa keras kita bicara, tapi seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Seringkali, orang yang terlalu banyak bicara justru sedang menutupi sesuatu, ketakutan akan diam yang menguak kelemahan. Dunia modern memuja penampilan yakin. Kamera menyorot yang tegas, bukan yang tenang. Namun, mereka lupa. Keyakinan paling dalam justru lahir dari orang yang mampu diam dan berpikir jernih di tengah kekacauan. Seperti batu di dasar sungai yang tidak ikut arus, tetapi juga tidak melawan. Hanya menetap dan menjadi dasar bagi aliran itu sendiri. Filsafat Stokisme memiliki pandangan menarik tentang hal ini. Manusia kuat bukan karena dia tidak takut, tapi karena dia tahu rasa takut itu tidak berkuasa. Epictetus menyebut, kita tidak terguncang oleh peristiwa, tapi oleh pandangan kita terhadap peristiwa itu. Artinya, rasa percaya diri yang sejati tidak dibangun di atas dunia luar, melainkan di atas kesadaran bahwa kita memiliki kendali penuh atas cara menafsirkan segala sesuatu. Psikologi modern pun menguatkan hal tersebut. Sebuah studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang dengan rasa percaya diri yang stabil bukanlah mereka yang selalu yakin, melainkan mereka yang tahu cara menavigasi keraguan. Mereka bisa berkata, "Aku belum bisa," tanpa kehilangan arah. Kepercayaan diri bukan penolakan terhadap keraguan, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah di tengahnya. Namun, kita hidup di zaman yang aneh. Semakin seseorang terlihat yakin, semakin banyak orang mengaguminya. Tak peduli apakah keyakinan itu asli atau tidak, banyak yang akhirnya membangun panggung kepercayaan diri, memakai topeng kuat agar dianggap berharga. Padahal, keyakinan yang tumbuh dari ilusi tidak akan tahan saat kenyataan mulai mengguncang. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya indah, tetapi sekali badai datang, habis semuanya. Kepercayaan diri yang kokoh tidak dibangun dari penyangkalan, melainkan dari rekonsiliasi dengan diri sendiri. Kadang, kita baru benar-benar percaya diri justru ketika berani mengakui bahwa kita takut, bahwa kita tidak tahu segalanya, tetapi kita memilih untuk belajar. Dari situlah muncul kekuatan yang tenang. Bukan karena kita merasa hebat, tetapi karena kita tidak lagi tergantung pada pengakuan siapapun. Coba lihat seseorang yang tetap bisa tenang meski dipermalukan,
atau tetap rendah hati saat dipuji berlebihan. Ia tidak terombang-ambing oleh penilaian orang lain karena ukuran nilainya sudah ia tentukan sendiri. Inilah bentuk kepercayaan diri yang tidak bergantung pada penonton. Dan anehnya, justru orang seperti inilah yang paling dihormati, karena aura tenangnya memberi rasa aman bagi orang lain. Contohnya sederhana, seseorang yang belajar berbicara di depan umum mungkin akan gemetar di awal. Suaranya goyah, tangannya berkeringat. Namun, seiring waktu, ketika ia mulai memahami bahwa kesalahan bukan aib, melainkan bagian dari proses, sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi tampil untuk disukai, melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Di titik itu, rasa percaya diri tidak lagi tentang dirinya sendiri, melainkan tentang kontribusi yang ia bawa ke dunia. Dan disitulah lahir bentuk keyakinan baru, keyakinan yang tidak butuh sorotan, tidak butuh pembuktian, tetapi kuat karena akarnya menancap dalam pada makna. Inilah jenis keyakinan diri yang tak tergoyahkan, karena tidak bergantung pada hasil, melainkan pada niat dan arah yang ia jaga setiap hari. Namun, mari juga realistis. Tidak semua orang tumbuh di lingkungan yang mendukung. Sebagian besar justru lahir dari kritik, penolakan, atau rasa tidak cukup. Namun, justru di sanalah seni membangun keyakinan diuji. Ada yang membalas dunia dengan menjadi keras, dan ada pula yang memilih belajar mengasihi dirinya sendiri. Dua-duanya sah, tetapi hanya yang kedua yang benar-benar membebaskan. Kepercayaan diri sejati bukanlah tentang membuktikan diri pada dunia, melainkan berhenti berperang dengan diri sendiri. Saat kamu mulai mempercayai prosesmu, bukan hasilnya. Saat kamu mulai menikmati keheningan tanpa butuh tepuk tangan, saat itulah kamu sedang menumbuhkan keyakinan yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Pada akhirnya, kepercayaan diri bukan soal menang, melainkan soal berdiri tegak walau tidak ada yang bertepuk tangan. Ia adalah kesadaran bahwa kamu mungkin jatuh berkali-kali. Namun, setiap kali kamu berdiri, ada bagian kecil dari dirimu yang berkata, "Aku masih di sini, dan aku belum selesai." Poin 3. Ubah hal negatif menjadi pertumbuhan. Kadang, hidup tidak butuh alasan untuk menyakitimu. Ia datang tanpa permisi, memukul titik paling lemah, dan meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Namun anehnya, justru dari titik paling rendah itulah banyak orang mulai berubah. Bukan karena mereka ingin jadi pahlawan, melainkan karena mereka tidak punya pilihan selain tumbuh. Luka seringkali menjadi pintu masuk bagi kesadaran baru. Dan dari sanalah, kekuatan yang sejati mulai terbentuk. Kita sering diajari untuk segera mencari makna di balik penderitaan. Seolah setiap luka pasti ada hikmahnya. Namun faktanya, tidak sesederhana itu. Ada luka yang memang tidak punya pesan moral apapun. Ada peristiwa buruk yang tidak membawa pelajaran apa-apa selain rasa hancur. Namun, ketika manusia mulai memilih untuk tidak terjebak dalam luka itu, melainkan belajar menatapnya dengan mata baru, disitulah perubahan mulai terjadi. Stokisme menyebutnya sebagai seni menerima. Bukan pasrah, melainkan memahami bahwa apapun yang terjadi bisa menjadi alat untuk memperkuat pikiran. Dalam dunia psikologi modern, penelitian dari Journal of Positive Psychology menunjukkan bahwa sekitar 70% orang yang mengalami trauma besar melaporkan adanya perubahan signifikan dalam pandangan hidup mereka setelah melewati masa pemulihan. Mereka lebih sadar akan nilai waktu, lebih peduli pada makna hidup, dan lebih berempati pada penderitaan orang lain. Ini bukan romantisasi penderitaan, melainkan bukti bahwa manusia memang memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan kesakitan. Namun, tentu tidak semua orang bisa sampai pada titik itu. Banyak yang berhenti di tengah jalan, merasa kebas, atau justru menjadi keras dan dingin sebagai cara bertahan. Ada dua jalan setelah terluka, menjadi lebih dalam atau lebih dangkal. Sebagian orang memilih menutup diri agar tidak tersakiti lagi. Mereka tampak kuat, tetapi di dalamnya kosong. Sebagian lain memilih untuk memahami, untuk membiarkan luka itu membuka ruang baru dalam dirinya. Mereka tidak melupakan rasa sakit, tetapi menjadikannya bahan refleksi. Dan dari refleksi itulah tumbuh sesuatu yang lebih jernih. Kesadaran akan batas, empati terhadap sesama, dan keberanian untuk tetap hidup dengan hati yang utuh meski penuh retak. Lihat saja seseorang yang pernah dikhianati. Ia bisa berubah menjadi sinis, curiga, menolak percaya lagi. Namun,
Ia juga bisa menjadi lebih bijak, lebih tahu cara menilai manusia tanpa membenci mereka. Perbedaannya hanya satu, cara dia menafsirkan pengalaman itu. Stokisme mengajarkan, apapun yang terjadi di luar kendalimu tidak akan menentukan hidupmu. Yang menentukan adalah cara pikiranmu merespons. Rasa sakit tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Yang menghasilkan kebijaksanaan adalah kesadaran dalam meresponsnya. Namun, mari kita bicara lebih jujur. Tidak semua orang mampu menemukan makna dari hal buruk yang menimpa mereka. Sebagian justru tenggelam, dan tidak ada yang salah dalam itu. Terkadang, bertahan saja sudah cukup, karena tidak semua luka perlu disembuhkan dengan cepat. Ada luka yang harus dijaga sampai waktunya tiba untuk mengajarkan sesuatu. Ketika waktunya datang, barulah kita paham mengapa dulu harus jatuh sejauh itu. Dalam dunia nyata, hal negatif bisa berubah menjadi kekuatan hanya jika kamu memberi ruang bagi prosesnya. Misalnya, ketika kamu kehilangan pekerjaan, gagal dalam hubungan, atau kehilangan seseorang yang kamu cintai, 3 hal yang paling sering mengguncang identitas manusia. Di awal, rasanya seperti dunia runtuh. Namun, jika kamu mulai bertanya, apa yang hal ini ajarkan padaku, bukan mengapa ini terjadi padaku, maka arah hidupmu perlahan berubah. Kamu belajar membangun diri dari dasar dan menemukan versi dirimu yang bahkan tidak kamu tahu ada sebelumnya. Orang yang berhasil mengubah hal negatif menjadi pertumbuhan bukan berarti tidak lagi terluka. Mereka tetap punya rasa sedih, tetapi tidak lagi dikuasai olehnya. Mereka memilih untuk menggunakan rasa sakit itu sebagai kompas, bukan belenggu. Dalam psikologi, ini disebut post-traumatic growth, kemampuan untuk menumbuhkan makna setelah krisis tanpa menolak realitas. Namun, penting juga diingat, tidak semua energi negatif bisa diubah hanya dengan niat. Diperlukan kesadaran, latihan mental, dan lingkungan yang mendukung. Jika seseorang dikelilingi oleh sistem yang penuh tekanan, tanpa ruang refleksi, tanpa dukungan emosional, maka kemungkinan transformasinya menjadi sangat kecil. Sebab, pertumbuhan bukan hanya urusannya pribadi, melainkan juga hasil dari konteks sosial yang memadai. Lalu, bagaimana cara memulainya? Dengan berhenti melawan kenyataan. Dengan menerima bahwa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tetapi maknanya bisa dipilih ulang. Dengan membiarkan diri merasakan semua emosi yang datang tanpa menilainya. Dengan memisahkan antara luka dan identitas. Sebab, kamu bukan apa yang menimpamu, kamu adalah cara kamu menanggapinya. Pada akhirnya, mengubah hal negatif menjadi pertumbuhan bukan tentang menjadi kuat sepanjang waktu, melainkan tentang belajar untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia, tentang menemukan keseimbangan antara bertahan dan bertransformasi. Dan mungkin, di titik paling sunyi dari penderitaan, kamu akhirnya menyadari bahwa yang kamu cari selama ini bukan jawaban, melainkan ketenangan untuk berdamai dengan pertanyaan.